Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Saifuddin Jailani, founder portal Keluarga Negaraan. Video ini merupakan lanjutan atau episode 2 dari materi bab wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah subbab yang kedua, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, yang dinamakan Astragatra, yaitu meliputi aspek Trigatra dan Pancagatra. Apa itu aspek Trigatra dan Pancagatra? Mari kita ikuti ulasan sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek Trigatra. Aspek Trigatra itu terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Baik, kita akan bahas satu persatu aspek-aspek ini. Yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago Kevlar. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara 2 benua dan 2 samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu, maka dipandang dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau alkulturasi. Secara astronomis, letak wilayah Indonesia itu berada di 6 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, dengan melalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya secara astrologis ini terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendalami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor-faktor yang mendukung pengaruh ketatanan nasional atau sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk itu ada 4. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah pendatang, dan yang keempat adalah meninggalkan wilayah atau migrasi.
pertumbuhan penduduk di suatu wilayah mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, apa saja dampak positif dan negatif? Yang pertama kita akan bahas yaitu segi positifnya. Segi positif, bangsa Indonesia mempunyai penduduk yang cukup banyak. Yang pertama adalah pertambahan angkatan kerja atau manpower. Yang kedua adalah pertambahan tenaga kerja atau labor force. Sedangkan dari segi negatifnya adalah apabila pertambahan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi suatu negara. Yang B adalah faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk umumnya dipengaruhi oleh yang pertama adalah fertilitas atau kelahiran. Kedua adalah mortalitas, kematian. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Dari ketiganya, faktor fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk, golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran penduduk yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan ataupun memberikan semacam aturan yang mengatur penyebaran penduduk. Contoh kebijakan pemerintah yang dapat membuat penyebaran penduduk adalah yang pertama, transmigrasi. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat pengembangan atau growth center. Dan yang ketiga adalah memberikan ataupun mendirikan pusat-pusat industri. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk itu dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap persatuan nasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber akan sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran, sumber alam yang Indonesia miliki, yang pertama adalah sumber-sumber pelikan atau mineral. Yang kedua, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Sedangkan bentuk sumber daya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam mengelola sumber daya alam, tentunya ada prinsip-prinsip ataupun ada yang namanya asas-asas pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, di dalam mengelola sumber daya alam atau pemanfaatkan sumber daya alam, itu ada prinsip-prinsip atau asas-asas pemanfaatan sumber daya alam yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah asas maksimal. Asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan
harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas yang kedua adalah asas lestari. Artinya pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Asas yang ketiga adalah asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Adalah aspek yang kedua, yaitu aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk dalam aspek Pancagatra itu ada 5. Yang pertama adalah ideologi, kedua adalah politik, yang ketiga adalah ekonomi, keempat adalah sosial budaya, dan yang kelima adalah hankam. Baik, kita akan ulas satu persatu dari Pancagatra ini. Yang pertama adalah aspek ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle, atau prinsip yang dijadikan dasar suatu negara atau bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang cita-citanya serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara. Kedua, ideologi sebagai perekat atau pemersatu yang harus ditanamkan pada seluruh warga negara. Ketiga adalah ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Selanjutnya, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima adalah ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Dan keenam, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Aspek Pancagatra yang kedua adalah politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Sehingga politik ini adalah merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik, adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Aspek yang ketiga ini adalah ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa mencari atau secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan free fight liberalism, etatisme, dan tidak mau dibenarkan adanya sebuah monopoli. Nah, bagaimana ekonomi di Indonesia? Ekonomi di Indonesia, seluruh ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan adalah dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil. Namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis yang dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Aspek Pancagatara yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Esensi dari sosial budaya sebagai kondisi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warganya adalah merupakan budaya, pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Aspek yang kelima adalah Hankam. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dan upaya bela negara, di mana seluruh ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem pertahanan keamanan nasional. Adapun prinsip-prinsip di dalam sistem keamanan nasional itu ada 4. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila
landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Dan yang keempat adalah pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional atau SISHANKAMNAS dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rata atau SISHANKAM Rata. Bagaimana hubungan antar gatra, yaitu gatra, trigatra, dan pancagatra? Hubungan antara pancagatra dan trigatra adalah yang pertama, karakter geografis sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya, kekayaan alam dapat mempengaruhi karakteristik geografis. Kedua, antara gatra geografi dan gatra kependudukan, bentuk-bentuk kehidupan dan kehidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya. Karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Yang terakhir, hubungan antar gatra dalam pancagatra. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Nah, demikianlah materi wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Besar harapan kami video ini dapat membantu kalian dalam belajar PKN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.